Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Abdurrahim Adri, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Sekaligus juga saat ini saya sedang menjadi mahasiswa PPG Daljab Batch 3 LPTK Win Raden Intan Lampung. Dan saat ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya, video mengajar saya untuk memenuhi tugas UKIN. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas silahkan disiapkan kelasnya dan berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ketua kelas. Sebelum kita mulai, saya akan mengabsen kalian dulu. Abi Ahmad, Hadir. Ageng Rasya, Hadir. Ahmad Raihan, Hadir. Angga Manggala, Hadir. Ana Vivia, Hadiro, Anissa, hadiro, Atiko, hadira, Aulia. hadira. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking sejenak yang akan saya pandu. Tujuannya adalah untuk melatih fokus kita sebelum belajar. Kalau saya bilang putih, semuanya duduk. Kalau saya bilang hitam, semuanya berdiri. Putih, hitam, putih, hitam, putih, putih, putih. Oke, semuanya. Anak-anak sekalian, minggu lalu kita telah mempelajari tentang iman dan tauhid. Sekarang kita akan mengenal tentang syu'abul iman. Sekarang saya mau tahu, siapa di antara kalian yang pernah tergoda untuk tidak jujur? Misalnya saat ujian atau sedang mengerjakan soal. Ya, silakan. Pak, pas ujian kadang-kadang pengen lihat jawaban teman karena ngerasa aku kurang yakin sama jawaban kita sendiri. Nah, itu salah satu contoh nyata tantangan keimanan. Hari ini kita akan membahas tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman, salah satunya tentang kejujuran. Syu'abul iman. Dalam hal ini kejujuran. Keimanan tentang kejujuran. Sekarang saya akan menayangkan video tentang kejujuran. Silakan ditonton dan perhatikan dengan seksama.
Silakan disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Baik anak-anak, ini dibagikan soalnya ya. Nah, kalian jangan nyontek. Jujur itu juara. Ngerti? Ya. Baiklah anak-anak sekalian, setelah menonton video tadi, coba ceritakan apa masalah utama yang kalian temukan dalam tayangan tersebut. Ya, kamu silakan. Sebenarnya Pak, masalah dari ujian yang ada di layar adalah ketidakjujuran dalam ujian Pak. Baik, menurut kalian apa penyebab seseorang bersikap tidak jujur? Ya, silakan. Karena takut nilai jelek atau ingin terlihat pintar Pak. Bagus. Sekarang pertanyaan penting. Mengapa kejujuran bisa disebut sebagian dari iman? Ya, kamu silakan. Karena orang yang beriman udah pasti amanah dan berkata benar, Pak. Tepat sekali. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkan bahwa kejujuran membawa kita pada kebaikan dan surga. Sedangkan dusta akan membawa kita pada kebinasaan. Maka, kejujuran adalah bukti nyata keimanan seseorang. Baik, sekarang saya akan membagi kalian jadi 4 kelompok. Silakan mengisi LKPD yang akan saya bagikan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Di dalam LKPD ada beberapa pertanyaan identifikasi masalah. Tulis satu dalil tentang cabang iman. Sebutkan 3 contoh cabang iman yang relevan bagi remaja. Dan buat rencana aksi sederhana untuk membiasakan kejujuran di sekolah. Waktu diskusi kelompok kurang lebih 20 menit. Silakan berdiskusi secara aktif dan kolaboratif. Silakan mulai mencari dalil tentang cabang iman menggunakan aturan digital atau buku cetak pai kalian. Baik Pak, hadis tentang 77 cabang iman. Ya Pak. Ya, silakan tulis dalil tersebut dalam LKPD dan jelaskan maknanya.
contoh cabang iman yang berkaitan dengan perilaku sosial remaja? Seperti menolong umat, berlaku jujur, dan menjaga kebersihan ya Pak. Iya, betul sekali. Pastikan juga kalian membuat rencana aksi yang realitas ya. Baik, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok pengerjaan LKPD kalian. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 untuk menjawab 5 pertanyaan dari LKPD. Soal nomor 1. Apa masalah utama yang tampak dalam video dan apa penyebabnya? Masalah utamanya dalam video yang telah ditayangkan adalah kebiasaan sebagian siswa yang telah jujur saat ujian dan tidak mengakui kesalahan. Penyebabnya karena kurangnya kesadaran iman, pengaruh teman yang tidak baik, serta lemahnya pengawasan diri untuk berperilaku jujur. Soal nomor 2. Tuliskan satu dalil tentang cabang iman dan jelaskan maknanya. Adapun dalil tentang cabang iman yaitu Rasulullah bersabda, iman itu memiliki lebih dari 77 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, hadis ini menjelaskan bahwa iman tidak hanya diucapkan dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan melalui amal perbuatan dan sikap sehari-hari. Setiap tindakan baik yang menunjukkan ketaatan kepada Allah termasuk dalam cabang iman. Soal nomor 3, sebutkan 3 contoh cabang iman yang berkaitan dengan perilaku sosial remaja. 3 contoh cabang iman yang berkaitan dengan perilaku sosial remaja adalah 1. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak mencontek saat ujian atau berbohong kepada guru dan teman. 2. Menolong sesama teman, membantu teman yang kesulitan belajar atau mengalami masalah. 3. Menjaga lisan dan sopan santun, berbicara dengan santun kepada guru dan teman, serta tidak menyebarkan gosip. Soal nomor 4. Buatlah rencana aksi sederhana untuk membiasakan kejujuran di sekolahan. Kelompok kami membuat rencana aksi sederhana untuk membiasakan kejujuran di sekolah, yaitu nomor 1. Bentuk aksi. Membentuk pojok kejujuran di kelas, tempat menitip barang atau uang dengan sukarela. Pelaksanaan siswa kelas 10-2 dan wali kelas. Waktu Minggu kedua Oktober. Tujuan melatih tanggung jawab dan kejujuran siswa. Dari kegiatan ini, kami kelompok 1 belajar bahwa iman tidak hanya tentang keyakinan di hati, tetapi juga harus tampak dalam perbuatan seperti jujur, disiplin, dan menolong sesama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk, Hafiz. Bagus. Dari presentasi singkat kelompok 1 tadi, adakah yang ingin menambahkan atau menanyakan? Ya, silakan. Pak, apa cabang-cabang iman itu harus kita amalkan semua atau hanya sebagian? Pertanyaan sangat bagus. Sebenarnya semua cabang iman itu penting, tapi penerapannya bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita mampu. Misal, menjaga lisan, nolong teman, dan jujur. Kalau kita terus berlatih, insya Allah iman kita akan semakin kuat. Baiklah, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang mari kita refleksikan bersama apa yang kalian rasakan setelah berdiskusi dan mempelajari
mempelajari cabang iman ini. Silakan. Bagus. Lalu bagaimana hubungan antara iman dan tauhid? Ya, silakan, Mbak. Tauhid adalah akar iman, Pak. Semua cabang iman tumbuh dari keyakinan kepada Allah. Tepat sekali. Itulah makna dari syu'abul iman. Baiklah anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa iman tidak berhenti di hati, tapi harus diwujudkan dengan ucapan dan tindakan perilaku kita sehari-hari. Kejujuran merupakan salah satu cabang iman, baru salah satu yang harus kita terapkan dalam kehidupan nyata. Semakin banyak cabang iman yang kita amalkan, semakin kuat pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan nilai-nilai iman ini sebagai pedoman dalam bersikap di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat luar lainnya, agar kita menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi aktif kalian semua. Kita beri aplaus untuk kita semua. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.